Maka siapapun, mau pangkatnya ulama, ustadz sekalipun, siapapun, jangan merasa aman dari virus yang sangat mematikan, lebih parah daripada virus corona. Kenapa? Karena ini bisa melebur pahala ibadah kita, yang sehingga nanti nonsen omong kosong belaka ibadah kita di akhirat tidak mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau yang bikin YouTube-nya punya niatnya biar banyak subscribe, biar banyak yang like, bagian yang nge-like-nya sedikit pak, bagian yang komennya sedikit, yang subscribe-nya sedikit, nggak mau bikin YouTube-nya, males. Kenapa? Percuma, yang like-nya juga sedikit. Berarti ini ketahuan dia punya penyakit ria. Loh kenapa? Dia nggak ikhlas, dia nggak siar. Kalau orang siar gimana? Mau didengerin kek, mau dihina kek, mau dicaci maki kek, mau misalkan ada yang nge-like kek, mau ada yang subscribe kek, bodoh amat. Yang penting balighu, yaitu sampaikan. Udah beres tujuan kita. Dan tapi sebaliknya pak, kalau dilihat orang makin rajin, makin semangat. Tapi kalau nggak dilihat, nggak di-like, nggak ada yang hina, wah ceramahnya bete, bikin ngantuk, langsung bunduk. Besoknya gua nggak mau jadi ustadz, mau gantungan peci ah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama yang saya hormati para alim ulama, para ustaz, tokoh masyarakat yang berada di komplek perumahan BIP, dan juga tak lupa yang saya hormati guru kita Bapak Ustadz Zainal Mustafa dan segenap para pengurus pengajian. Dan juga mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di tempat yang mulia ini, kita semua di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan kita semua selaku umat mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga bisa meluangkan waktu kita untuk hadir di majlis ta'lim ini dalam rangka pengajian rutinan yang biasa kita laksanakan 2 minggu sekali di malam Jumat. Pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan mengkaji yang berkaitan tentang maksiat hati yang dijelaskan dalam kitab Sulamun Taufik. Di situ ada Pak, yaitu satu pasal yang menjelaskan tentang maksiat hati. Betapa pentingnya hati manusia Pak. Sebab Nabi mengatakan di dalam tubuh itu ada segumpal daging, yang mana apabila segumpal daging tersebut baik, seluruhnya akan baik. Dan apabila segumpal daging tersebut rusak, maka semuanya pun juga akan rusak. Sahabat bertanya, ya Rasul apa itu? Nabi menjawab, al-qalbu, yaitu adalah hati. Maka Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apabila hati kita baik, maka insya Allah secara logikanya mata kita, telinga kita, ucapan dan perbuatan tangan dan kaki kita itu akan baik. Kalau hati kita baik, diisi dengan zikir, ingat kepada Allah, bukan hanya dalam keramaian, ketika kita sendiri di kamar, orang lain gak tahu, tapi hatinya selalu manteng kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa dilihat, merasa dipantau, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang terus berusaha hatinya menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ia merasa dipantau, ia merasa dilihat, ia merasa didengar oleh Allah, maka disitulah akan yang anggota tubuhnya yang lainnya, mata, telinga, semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila hati manusia rusak,
diisi dengan iri, diisi dengan dengki, hasud, namimah, berbagai macam penyakit hati ada di dalam hatinya. Dan kurangnya zikrullah, kurangnya berzikir kepada Allah, maka nanti mata kita, telinga kita itu senangnya yang maksiat mulu. Mata itu lebih senang yang maksiat daripada baca Quran. Lagi ngaji gini bawaannya ngantuk luar biasa. Nonton bola kuat sampai 3 jam, 4 jam. Nonton TV, main HP kuat. Tapi hadir di pengajian tubuh terasa berat, udah gak betah. Udah kerasa gimana, udah pada cangkel, udah pengen pulang. Begitulah, ternyata di mana sumbernya? Di hati kita. Sedangkan nanti di akhirat bakal datang suatu hari, Pak, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Bakal datang di mana di hari itu nggak ada manfaat harta dan anak kita, nggak bakalan. Orang yang bakalan menjumpai Allah, berjumpa dengan surganya Allah, yaitu adalah illa man atallah biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan menghadap Allah hatinya yang selamat, bersih dari berbagai macam penyakit hati. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah di dalam kitab Sulam Taufik di sini ada satu pasal yang menjelaskan maksiat hati, yang mana kita harus tahu sebab gara-gara maksiat hati doang, Pak, itu bisa sampai melebur amal ibadah kita. Bayangin kita dari kecil, dari pertama kita mukallaf, dari pertama kita balik sampai sekarang berumur kita ibadah, tetapi nanti di akhirat naudzubillah ibadah kita nggak diterima cuma gara-gara kita di dalam hati punya virus yang melebur pahala, yaitu penyakit hati. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama maksiat hati di sini dijelaskan faslun wa min ma'asil qalbi, sebagian dari penyakit hati yaitu adalah ar-riya'u, riya. Apa sih riya itu? Riya bi amalil birri, yaitu pamer. Ngan pamer di sini, Pak, bukan pamer kegantengan, kecantikan, harta kekayaan, tapi pamer amal ibadah. Sholatnya dipamerkan, ilmunya dipamerkan, puasanya dipamerkan, baca Qur'annya dipamerkan. Jadi riya itu secara bahasanya adalah pamer, cuman dengan catatan memamerkan amal ibadah kita. Nah, tujuannya apa? Bukan karena Allah. Wa huwa al-amalu li ajlin nas. Dia beramal ibadah tujuannya karena manusia. Jadi di dalam hatinya itu ternyata hanya karena manusia. Ibadahnya, sholatnya, berjamaahnya, jadi ustadznya, jadi kiainya, jadi ulamanya, kamu plase belaka, patah morgana belaka, gak ada manfaatnya. Dia hanya ingin disebut ustadz, dia hanya ingin dimuliakan, dia hanya ingin diagungi oleh manusia, oleh jamaah. Ternyata dia baca Qur'annya, dia puasanya, dia zakatnya, dia sholatnya, hanya ingin mendapatkan pengakuan dari lisan manusia, Pak. Hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, hanya ingin menjadikan semua pandangan menuju kepada dirinya. Bukan mengajak manusia menuju kepada Allah, tapi mengajak jamaahnya. Biar nih, saya ustadz, nih saya alim ulama, nih saya kiai, nih yang ada di dalam hatinya pengen diagung-agungkan, dimulia-muliakan. Punya tujuan ibadah itu karena manusia. Maka ternyata di sini dikatakan, Pak, wa yuhbitu sawabiha, semua amal ibadah kalau terkena virus riya udah dilebur amal ibadah kita, Pak. Bahkan sampai-sampai Nabi mengilustrasikan penyakit riya itu seperti semut warna hitam, langkah kaki semut warna hitam berjalan di kegelapan malam di atas batu yang hitam. Jadi langkah kakinya, jangankan semutnya, jangankan langkahnya, Pak, semutnya aja udah gak kelihatan. Jadi begitu lembutnya penyakit riya itu bisa masuk kepada siapapun. Dan bahkan, Pak, penyakit riya itu paling masuknya kepada siapa? Para alim ulama, para ustadz. Dikatakan dalam kitab ini dijelaskan begitu banyaknya penyakit-penyakit riya, hasud, iri, dengki masuk kepada orang-orang yang berilmu. Kenapa bisa begitu? Karena salahnya ketika dia waktu ngajinya mencari ilmunya bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena Allah semata, tapi dia punya tujuan biar gua jadi ustaz, biar gua jadi ulama, biar ada yang menghormati, biar ada yang mengagungkan.
Dihormati dia bangga, dihina dikit dia pundung, dia marah. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah penyakit riya yang digambarkan oleh Nabi. Bisa masuknya itu seperti langkah semut, halus sekali. Bahkan masuknya itu bisa kapan aja. Sekarang gini, kita sekarang ngaji ikhlas nih misalkan, lillahi ta'ala. Misalkan Pak, di tahun 2030 ada orang yang menghina kita, menghina Bapak nih, dihina, nyaci maki dan sebagainya. Lalu membongkarlah kebaikan kita di masa muda. Tahu nggak? Saya waktu muda nggak pernah tuh alfa sholat duhanya, nggak pernah tuh alfa pengajian malam Senin, malam Jumat, nggak pernah tuh yang namanya sholat tahajud itu ditinggalin, puasa Senin Kemis. Pak, padahal waktu dulu, waktu mudanya kita ibadah ikhlas semua. Di tahun 2030 kita ceritain biar dapat pengakuan. Dia itu nggak senang dihina nih. Dia orang lain biar tahu nih, belum tahu saya waktu mudanya saya ibadahnya kayak gimana. Saya cerita nih Pak, cerita begini, cerita begitu di waktu mudanya. Itulah penyakit riya yang disebutkan lembut. Padahal malaikat udah capek-capek nulisin di waktu muda, dari umur 15 tahun dia ibadah, udah ada di rekapnya tuh Pak. Akhirnya di tahun 2030 dilebur semua pahalanya, gara-gara dalam hati ada pengen pengakuan dari manusia. Itulah penyakit riya, bahayanya seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Inna ahwaba ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti. Jadi Rasulullah ada perkara yang sangat ditakuti, yaitu adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu yang disebut dengan syirik kecil? Yaitu adalah ar-riya. Dia itu menduakan Allah tidak sadar dengan manusia, Pak. Dia itu menduakan Allah tidak sadar dengan manusia. Seolah-olah kelihatannya Allahu Akbar, tapi dalam hatinya pengen ada pujian dari manusia. Bayangin Pak, kalau ada sesuatu nih yang harusnya kita nih bernilai ibadah itu harusnya benar-benar karena Allah wahdah saja, hanya karena Allah satu saja, tapi ada sesuatu dalam hati pengen diakui, pengen disebut, pengen dipuji, pengen dimuliakan, maka amal ibadah tersebut bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti saya jelasin Pak, ada hadis sahih yang menggambarkan 3 orang ahli ibadah, tapi orang yang 3 ini malah masuk neraka duluan, naudzubillah. Kita harus tahu gara-gara apa? Gara-gara penyakit yang sangat kecil yang tidak terlihat di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, yaitu ar-riya. Bahasa kerennya yaitu adalah pamer, cuman pamer amal ibadah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini dikatakan Pak oleh Imam Ghazali, oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi ada 3 ciri orang riya. Bicara riya sekali lagi, sebelum dipanjangkan atau sebelum dijelasin lebih jauh lagi, bicara riya itu Pak bukan untuk menunjuk orang lain. Kalau misalkan kita berceramah nih, sekarang nih saya ceramah riya, tapi punya hati nuduh orang lain, berarti datang lagi penyakit hati yang lain, yaitu takabur dalam diri kita. Bicara riya itu Pak nggak bisa buat nunjuk orang. Bicara riya itu bicara untuk diri kita sendiri. Maka jangan sampai nanti kita pulang ngaji, habis membahas tentang riya, lisan kita, hati kita malah mengingat si A, mengingat si B, berarti itu penyakit hati yang lain datang di hati kita. Jadi bicara riya adalah bicara diri kita sendiri. Sekali lagi, bukan untuk menunjuk orang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ngerasa aman dari riya, saya nggak pernah riya, itu pun juga dia sudah terkena penyakit hati, namanya kesombongan juga. Ujub, bangga diri yang bisa melebur pahala juga. Maka siapapun, mau pangkatnya ulama, ustadz sekalipun, siapapun, jangan merasa aman dari virus yang sangat mematikan, lebih parah daripada virus corona. Kenapa? Karena ini bisa melebur pahala ibadah kita, yang sehingga nanti nonsen, omong kosong belaka ibadah kita di akhirat tidak mendapatkan pahala dari Allah, cuma gara-gara ar-riya'u, yaitu riya. Nah jamaah, kita mesti tahu ciri orang riya itu ada 3, kata Sayyidina Ali. Lil murai salasu alamatin yaksalu idakana wahda. Yang pertama, orang riya itu Pak, dia males kalau misalkan lagi ibadahnya sendirian. Lagi sholat di rumah sendirian mah sholatnya udah kayak ayam mau makan gimana cepet banget. Bagian berjamaah
Misalkan dia jadi imam, bacaannya diindah-indah Pak, sengaja diindah-indah. Tapi kalau sholat di rumah cepatnya. Kalau di masjid berjamaah jadi imam. Misalkan saya nih jadi imam di musolah nih. Nah, misalkan kalau di masjid dibedain sholatnya. Karena berjamaah bacaannya juga diperhatikan lagi makhorijul hurufnya. Tapi dalam hati ada rasa takut. Takut nanti diomongin sama jamaah, makhorijul hurufnya salah, tajwidnya salah. Berarti sholat saya nggak akan diterima oleh Allah karena ada penyakit riya. Sholatnya bukan karena Allah, ada sesuatu dari manusia. Yang dikhawatirkan yaitu takut dicela oleh manusia, itu riya. Dia itu malas ibadah kalau lagi sendirian di kamar, nggak ada yang like, nggak ada yang subscribe, nggak ada yang lihat. Wah, males ngapain sih bikin status WA, bikin YouTube yang like-nya juga sedikit. Nah, inilah contoh orang riya kayak gitu. Tapi juga Pak, kalau misalkan yang kedua nih ditunjukkan Pak orang riya. Yang keduanya kata Sayyidina Ali yaitu adalah wayan sutu idza kana finnas. Makin rajin, makin semangat kalau dilihat oleh manusia. Sama sekarang juga dakwah kadang-kadang suka dijadiin industri Pak, naudzubillah. Kita niatnya harus syiar, yang bikin YouTube harus syiar, yang bikin status WA harus syiar, yang bikin Facebook harus syiar. Awas, jangan mengharapkan subscribe, jangan mengharapkan like, jangan mengharapkan ada yang komen, jangan. Itu mah bonus belaka. Niatkan dengan syiar. Kalau misalkan orang riya begini, contohlah kalau sekarang makan bukan pamernya lewat di umum, tapi dilihat sosial media. Biar ketahuan nih di BIP ada pengajian, kita streaming pengajian bikin YouTube, disebarkan. Bagus gak? Bagus Pak. Itu namanya syiar di zaman digital sekarang, bagus. Tapi kalau yang bikin YouTube-nya punya niatnya biar banyak subscribe, biar banyak yang like, bagian yang like-nya sedikit Pak, bagian yang komennya sedikit, yang subscribe-nya sedikit, nggak mau bikin YouTube-nya, males. Kenapa? Percuma, yang like-nya juga sedikit. Berarti ini ketahuan dia punya penyakit riya. Loh kenapa? Dia nggak ikhlas, dia nggak syiar. Kalau orang syiar gimana? Mau didengerin kek, mau dihina kek, mau dicaci maki kek, mau misalkan ada yang nge-like kek, mau ada yang subscribe kek, bodoh amat. Yang penting balighu, yaitu sampaikan. Udah beres tujuan kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan hati kita nih. Kalau lagi ibadah sendirian, gimana sikap kita? Semangat apa enggak? Kalau semangatnya enggak beda antara ketahuan orang dan tidak ketahuan orang, berarti Bapak termasuk orang yang mukhlis, yang ikhlas, yang ibadahnya akan diterima oleh Allah. Dan tapi sebaliknya Pak, kalau dilihat orang makin rajin, makin semangat. Tapi kalau enggak dilihat, enggak di-like, enggak ada yang hina, wah ceramahnya bete, bikin ngantuk, langsung pundung. Besoknya gua enggak mau jadi ustadz, mau gantungkan peci Nah ini ketahuan, dia nggak ikhlas. Kalau yang ikhlas gimana? Bodoh amat, mau senang apa enggak dia mengaji saya, mau suka apa enggak, bodoh amat. Yang penting saya sampaikan ilmu, udah beres. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awas, hati-hati, penyakit riya itu bisa melebur amal ibadah kita. Dan yang ketiga Pak, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, yang ketiga yaitu adalah wayazidu fil amali idza usniya alaihi wa yanqusu idza dumma. Jadi Pak, makin semangat kalau lagi dipuji, makin males kalau dihina. Misalkan saya dakwah nih Pak nih, akhirnya nggak senang nih bapak-bapak nih, besok gak males banget kalau diundang di BIP, ketahuan berarti dakwah saya riya. Kenapa? Males ketika ada yang mencela. Misalkan makin semangat, makin rajin ketika Ustaz hebat, ceramahnya mantap, ceramahnya ngena ke hati. Langsung ada sesuatu di dalam hati saya ini, kebanggaan. Siapa dulu? Na'udzubillahi min dzalik. Dakwahnya kamu belas enggak bakal sampai ke hati Bapak, hanya otak dari otak akan diterima dari otak. Begitu juga kalau kita menyampaikan ilmu agama dari akal Pak, saya nyampaikan dari akal bakal diterimanya sama akal Bapak. Kalau disampaikan dari hati akan diterimanya oleh hati. Maka pentingnya ikhlasnya para pendakwah. Kalau dia hanya tujuan pengen biar kelihatan doanya bagus, saya baca nih nahu sorobnya, saya bawa nih bilaganya, manteknya, biar ketahuan saya ini bukan ustadz abal-abal, biar orang-orang pada tahu. Akhirnya ceramahnya itu dilika-liku sengaja. Na'udzubillahi min dzalik Pak. Ternyata kalau punya tujuan hanya ingin pengakuan dari manusia, ingin dapat sesuatu dari manusia, udah beres dah. Semua amal ibadahnya akan diterima, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri tiga riya Pak. Jadi malas ketika sendiri, 2 semangat ketika rajin,
3, ketika dipuji makin rajin, makin semangat. Dan juga ketika dihina makin malas, makin pundung, nggak mau melanjutkan dakwanya. Yang ikhlas gimana Pak? Dia nggak peduli kepada penilaian manusia. Dia nggak peduli. Mau disukai sama manusia bodoh amat. Mau yang cinta, mau yang nggak suka bodoh amat. Bayangkan kita Pak, tingkatan Nabi juga, tingkatan wali, ada yang senang, ada yang enggak. Manusia sama kita itu ada 4 Pak. Jangan mengharapkan semua manusia itu bakal senang semua sama kita, enggak. Ada 4. Ada yang suka, ada yang gak suka, ada yang peduli, ada yang gak peduli. Udah pasti itu tuh. Ada yang suka sama kita, pasti ada. Boro-boro kita Pak yang suka ngaji, yang tukang mabok pun ada yang suka. Itu CS gua. Kenapa? Kalau mabok suka bantuin. Kadang-kadang goceng pertama dia ngasih 10.000. Yang maksiat juga ada yang suka. Jadi jangan khawatir, melakukan kebaikan pasti ada yang suka. Tapi jangan takut, jangan bangga juga. Pasti juga ada yang membenci. Itu pasti. Udah menjadi sunatullah. Dan ketika kita dakwah melakukan kebaikan, sama juga nih semua manusia. Pasti sama diri kita itu Pak, ada yang peduli, ada yang peduli. Oh, ketika kita misalkan lagi sakit, peduli, dia ingat sama kita, dia mendoakan kita. Ada juga yang gak peduli, bodoh amat masing-masingnya. Ada itu. Jangan khawatir. Setiap ada, kalau misalkan ada nggak ada yang peduli, pasti ada juga yang peduli sama kita. Dan juga Pak, ada yang tadi udah beres tuh. Ada yang suka, ada nggak ada yang suka, ada yang peduli dan ada yang nggak peduli. Udah, yang nggak harus kita abaikan yang mana? Yang nggak suka dan yang nggak peduli. Hati kita harus biasa-biasa. Dan yang misalkan yang suka sama kita dan yang ama peduli sama kita, hati kita juga harus biasa-biasa. Sebab yang kita cari bukan penilaian, pengakuan dari manusia ibadah itu Pak, pengakuannya dari Allah. Ada orang Pak di dunianya dihinakan, dianggap gembel, dianggap wah pokoknya mah penggembala, orang termiskin. Tapi ternyata di langit sangat terkenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkenal di para malaikat, dibincangkan oleh para penghuni langit. Siapa itu Pak? Uwais Al-Qarni. Seorang pemuda miskin, seorang penggembala Pak, yang kata masyarakat, apaan sih si Uwais? Apaan sih Uwais? Tapi hebatnya Pak, orang itu ternyata adalah wali Allah, terkenal di akhirat. Loh kok bisa? Ternyata gara-gara dia berbakti kepada orang tuanya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti jangan kaget. Nabi udah ngasih gambaran, serem. Ini gambarannya pelajaran buat para ulama, para santri, yang para ngaji kita semua nih Pak nih. Kena semua karena hadis ini. Sebab kenapa? Nanti ada gambaran orang-orang yang ketika di dunia nama, di dunia dimulia-muliakan, diagung-agungkan, disebutnya juga ahli ibadah. Tapi nanti di akhirat Pak, 3 golongan ini malah masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Mana yang pertama gini? Rasulullah menyampaikan, bahkan Pak, ini hadis datang dari Abu Hurairah. Ketika mau nyampein ke sahabatnya, Abu Hurairah itu sampai tarik napas. Nih, saya ceritain hadis Nabi. Saking ketakutannya Abu Hurairah nggak mau termasuk dari 3 golongan ini. Nggak mau. Emang apa golongan ini? Yang pertama adalah rajulus tushida fautiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta biha. Yang pertama adalah orang-orang yang mati syahid. Bayangin Pak, mati syahid itu mati paling mulia, nggak ada lagi. Di muka bumi ini yang mati yang paling mulia itu adalah mati syahid. Auto ke sorga, otomatis ke sorga, langsung ke sorga, gak bakalan dihisab. Tapi ada nanti di akhirat Pak, Nabi udah ngasih tahu ada orang yang di dunianya dia mati syahid, dimuliakan, diagungkan, disebut syuhada, disebut para jihad. Tapi ternyata orang yang bakalan pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Sama Allah itu gini Pak, diperlihatkan nikmat-nikmat orang-orang yang mati syahid. Nih, kalau mati syahid ini pahalanya, ini pahalanya. Nanti orang-orang yang mati syahid dikumpulkan. Mereka mengaku, mengklaim semua, ya Rob, itu amal saya. Maka Allah nanya, fama amilta biha. Emang amal ibadah apa yang kau lakukan ketika di muka bumi? Pak, ini orang yang mati syahid menjawab, ya Rob, saya ketika di dunia kotal tufika hatas tuhitu kola. Pak, saya ketika di dunia, kata si orang yang mati syahid, ya Rob, nih saya ketika di dunia, yaitu membela agamamu sampai tubuhku terbunuh. Membayangin. Maka kata Allah apa Pak dijawabnya? Qala, Allah menjawab, kadzabta, engkau pembohong, engkau pendusta, kau bohong,
engkau tidak mati karenaku, engkau bukan lillahi ta'ala, tapi engkau punya tujuan ketika engkau berjihad di jalan Allah, yaitu walakinnaka liayyuqala, yaitu hariun, pengen disebut orang yang gagah. Engkau dakwah, galak dakwanya, kritik A, kritik B, sini dan itu. Oh ternyata bukan lillahi ta'ala, engkau bukan amar ma'ruf nahi mungkar, sampai engkau terbunuh pun engkau bukan mati syahid, kata Allah. Engkau hanya begitu biar disebutkan orang yang gagah, orang yang hebat, bahwa engkau tidak ada takutnya. Ternyata sama Allah Pak, ketahuan hatinya dia bukan karena pengen mati syahid, tapi karena pengen dalam hatinya disebut gagah, pemberani. Dia pengen disebut orang yang hebat, pengen disebut orang yang sakti, mandraguna. Akhirnya kata Allah kepada malaikat, bahkan malaikat pun mengatakan, iya saya saksinya ya Rob, iya sama, dia memang juga bukan karena engkau dia mati syahid, yaitu karena pengen disebut orang yang gagah, pemberani. Akhirnya kata Allah kepada malaikat, ya malaikat, summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya binar. Malaikat udah giring kepalanya nih ke bawah, seret oleh engkau, melemparkan ke dalam api neraka. Orang yang mati syahid Pak, segitu mulianya, dilemparkan ke dalam neraka gara-gara riak dalam hatinya. Pengen apa? Pengakuan dari manusia bahwa saya adalah orang yang sakti, bahwa saya adalah orang yang hebat. Segitu mati syahid masuk neraka, naudzubillahi min dzalik. Sama misalkan saya nih dakwah, dikit-dikit kritik pemerintah, dikit-dikit kritik A, dikit-dikit kritik B. Punya aja dalam hati pengen disebut gagah, pengen disebut hebat. Hebatnya masih muda, mana kurus tapi ucapannya, akhirnya ada sesuatu aja Pak misalkan dalam hati, pengakuan dari bapak-bapak atau dari jamaah, udah, maka bakalan pertama kali yang dilemparkan ke dalam neraka adalah saya, naudzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, siapa lagi golongan yang bakalan pertama kali masuk neraka gara-gara virus ria ini Pak, yaitu adalah ulama, ustadz, kiai, guru, dan orang-orang yang suka ngaji. Kita semua kena. Jangankan itu, tukang tori kena semua. Ini nomor 2 kena semua. Siapa? Warajulun ta'allamal ilma, adalah orang yang belajar ilmu, wa 'allamahu, dan juga orang yang mengamalkan ilmu tersebut, wa qara'al Qur'an, dan orang yang rajin baca Quran. 3 ini Pak dapat semua, bakal dilemparin ke dalam neraka. Ulama, ustadz, kiai, yang tukang ngaji, santri, dan juga tukang qori, lemparin neraka semua. Gimana ceritanya? Sama seperti tadi, sama Allah diperlihatkan nikmat-nikmat orang-orang yang mendapatkan ini, yang siapa nih yang tukang ngaji mana? Nanti kata bapak-bapak, saya ya Rob, malam Jumat saya suka ngaji di sono di BIP gini. Siapa yang suka ngajar? Para ustadz semua mengklaim, para kiai, saya ya Rob, itu amal saya. Saya menghabiskan waktu, mengorbankan waktu demi istri, demi anak, buat masyarakat, dakwah, sampai jamaahnya ribuan, sampai pesantren 5 tingkat, wah berbagai macam. Kita di hadapan Allah pengen membuktikan ibadah kita. Allah nanya, apa ma'amil tabiha? Amal ibadah apa yang kau lakukan semua? Mereka menjawab Pak, yang ngaji, ya Rob saya ngaji karenamu, bener karenamu. Kata Allah dibantah, bohong, ente ngaji bukan karena aku, ente ngaji karena pengen dapat makanan kacang, misalkan. Ente ngaji karena pengen dapat besek, ente ngaji karena pengen dapat kopi, ente ngaji karena pengen sesuatu aja dari manusia, bukan lillahi ta'ala. Engkau telah mendoakanku di dunia. Allah cemburu Pak. Akhirnya apa? Dilemparkan ke dalam neraka juga orang yang tukang ngaji, naudzubillahi min dzalik. Yang ulama, yang ustaz juga sama, naudzubillah. Ini ancaman buat saya dan semuanya Pak. Sama, mereka juga mengklaim, ya Rob saya ngajar ngaji, dakwah saya, pesantren saya, ini saya, dan sebagainya, diomongkan semua. Kata Allah, kadzabta, bohong ente ustaz, bohong ente alim ulama, bohong ente kiai, bohong. Ente dakwah, walakinnaka li'ayyaqala, supaya engkau disebut alimun. Ente ngaji, ente dakwah, ente ngajar, supaya pengen disebut ustaz, supaya pengen disebut ulama, supaya pengen disebut kiai, supaya pengen disebut wali Allah, ada dalam hatimu. Buktinya ketika datang undangan ke rumahmu, tetangga mengundang, mentang-mentang teman lama ya Pak, kadang-kadang nggak pakai nama, disebut aja misalkan Bahmi. Saya nih mentang-mentang udah gelarnya ustaz, dokter Andus dan sebagainya, contohnya misalkan, wah ini teman konyol nih, udah tahu saya capek-capek mesantren bertahun-tahun, dia mengundang cuma namanya Fahmi doang, udah kebakaran datang nih, dia nggak ngehargain, gitu. Ini udah ketahuan, berarti dakwah saya, ngaji saya selama ini hanya pengen disebut ustaz. Buktinya ada undangan dari teman nggak pakai gelar ustaz doang, marah, naudzubillahi min
Dan sama nanti juga yang pergi haji. Ini orang konyol ya, dia nggak tahu ya saya udah pergi haji bolak-balik umrah 5 kali. Pak hajinya nggak ada ini. Nggak malas saya datang ke undangan ini. Dia nggak menghargain saya. Ketahuan pergi hajinya udah dilebur. Padahal dulunya pergi hajinya ikhlas. Tapi gara-gara ada itu aja pengen diakui. Nah udah pergi hajinya dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Pak semuanya Pak. Dah Ustaz, kiai ulama, wayahna, malaikat palanya seret ke bawah, lemparin ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kiai ulama guru-guru kita dilemparin ke neraka. Gara-gara apa? Dalam hatinya Pak ada sesuatu tujuan, yaitu pengen mendapatkan harapan dari hati manusia. Baik itu diakui dakwahnya, baik itu disenangi aja, apa aja di dalam hati nih. Ada sesuatu kepada manusia, bukan kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya dilemparin ke dalam neraka. Begitu juga yang qori. Yang qori juga sama. Ya Rob, saya tiap hari habis sholat baca Quran, gak pernah tinggalin ain habis sholat. Kata Allah, kadzabda, bohong, ente bohong. Ente buktinya ngapalin Quran sampai tahfidz, bikin konten gini, tujuannya apa? Biar banyak yang endorse lu, dikit-dikit bikin konten di Instagram dan sebagainya. Allah Maha tahu. Tujuannya apa? Kalau tujuan siar boleh. Kalau tujuannya biar banyak yang like, biar banyak yang subscribe, biar orang lain tahu nih suara saya indah, bacaan Quran saya indah. Sebab Allah menyindirnya, engkau nggak baca Quran, belajar Quran, menghafalkan Quran, tujuannya pengen disebut qari, kata Allah. Atau min asnafil mal, orang Pak yang dikasih kelebihan harta oleh Allah, dikasih jadikan orang kaya, dikit-dikit nyatunin yatim, dikit-dikit bantu masjid, dikit-dikit bantu fakir miskin dan sebagainya Pak. Sama ini juga nanti di akhirat. Nih tukang sodako, tukang infak mana, kumpul sini, kumpul. Pada kumpul kita semua. Nih pahalanya ini. Ya Rob, itu amal saya, kata orang yang tukang infak, kata orang yang tukang sodako. Terus sama kata Allah juga ditanya, Fama amil tapi ya, emang amalan apa yang kau lakukan? Kami ketika di dunia ya Rob, engkau berikan anugerah harta yang begitu banyak. Saya nggak pernah ngelupain tuh anak yatim, tiap pagi saya kasih makan. Ini fakir miskin saya kasih duit, semuanya pokoknya saya bantu. Bahkan itu pesantren tuh Ustadz di sono, semuanya juga bangunannya dari saya semua ya Rob. Apakah itu dan itu semua ya Rob, itu lillahi ta'ala karenamu. Allah pun menjawab, kadzabda, bohong ente. Ente mengamalkan itu semua cuma pengen disebut dalam hatimu, ingin disebut orang yang baik, orang yang dermawan. Ada dalam hatimu. Bantu Ustadz sengaja biar dapat caper, cari muka dari Ustadz, biar Ustadznya nyebutin, Bapak orang dermawan sekali, hebat sekali. Ketika itu engkau bangga, engkau bukan lillahi ta'ala, engkau bukan karenaku, kata Allah. Ya udah malaikat, gak pakai lama, seret masukin ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara apa itu semua Pak? Virus yang namanya ria, yang melebur amal ibadah, bahkan serem sampai seorang ulama pun masuk neraka. Orang-orang yang mati syahid pun masuk neraka. Orang-orang yang tukang dermawan hebat membantu dengan hartanya pun masuk neraka. Gara-gara salahnya niat di dalam hatinya. Bukan lillahi ta'ala, bukan mukhlis, tapi ada sesuatu dalam penyakit di dalam dirinya, yang mana itu gak bisa diobatin oleh siapapun Pak, kecuali dengan taubatan kepada Allah, dengan setobat-tobatnya. Dan dia belajar ilmu mengenai tentang jiwa, tentang hati, yang disebutkan dengan ilmu tasawuf. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mudah-mudahan hati kita semua dibersihkan dari penyakit ria. Amin. Amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.